Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika dengan Ibu Lia. Kelas 9, materi kali ini adalah transformasi. Jadi, kalian sebetulnya di Android masing-masing sudah install di Play Store kemarin GeoGebra, tetapi GeoGebra yang bukan yang ini ya, bukan yang GeoGebra yang simbolnya rantai ini, tapi kemarin itu GeoGebranya yang simbolnya grafik ya, bekas kemarin pembelajaran pada fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Simbolnya yang ini ya, simbolnya yang GeoGebra Graphing Calculator. Nah, sekarang untuk materi transformasi, kalian install lagi GeoGebra yang simbolnya yang tadi, yang simbolnya ini Bulia sudah, yang simbolnya seperti ini ya, GeoGebra yang ini. Nah, itu yang rantai. Kenapa harus yang GeoGebra yang ini? Supaya ada untuk transformasi di sini ya. Transformasi yang akan kita pelajari ada 4 bab, yaitu refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Kali ini kita belajar refleksi pencerminan ya di dalam diagram Cartesius. Sebetulnya di video yang satu lagi ada tutorial refleksi, tetapi bukan pada diagram Cartesius. Nah, sekarang akan ditunjukkan bagaimana refleksi pada diagram Cartesius menggunakan aplikasi GeoGebra setelah kalian install di Androidnya masing-masing ya. Ini bisa dicoba dibuka di sini ya. Nih ada show axis, show grid. Nah, ini ya. Nanti harus muncul di generalnya itu sebentar. Harus muncul. Nah, ini ada basic tool ya. Ada move, point, slider, intersect tuh titik potong. Ada ekstremum, ini yang kemarin kalian belajar di parabola ya. Ada root, akar. Nah, ini yang tampilan lengkapnya. Nah, nanti kita akan menggunakan ini nih, transform ya. Transform itu transformasi ya, transformasi geometri. Kita akan menggunakan ini reflect about line, berarti refleksi terhadap garis yang ini ya. Terus ada reflect about point, refleksi terhadap titik. Kemudian bab yang akan datang akan belajar translate by vector, ini translasi ya, nanti setelah refleksi. Nah, ini bisa kalian scroll ke bawah yang more-nya ini. Nah, nanti ada refleksi yang direfleksikannya itu bisa poligon ya. Poligon ini coba kita klik dulu. Nah, ini poligon tuh macam-macam ya. Bisa segitiga, segi empat ya. Nah, itu. Ya, sekarang kita kembali ke, kita akan membuat titik itu point. Nah, ini klik poinnya, lalu kita ke misalnya poinnya di, nah ini A nya jauh, A, B, coba kita perbesar dulu ini ya. Nah, ini gue sudah membuat ada titik A, B, C, D, tapi A nya ini kita perjelas. A nya itu ibu maunya di gitu, bisa digeser ya. Nih A nya maunya di, sebentar, geser dulu.
A-nya nah di situ koordinatnya berapa ini A? Negatif 5,0. B-nya itu ibu geser ke situ. Nah, ke B-nya 0,-4. D-nya itu biar jelas, D-nya dipindahin ya sama ibu ya. D-nya pindahin ke pusat koordinat. Kemudian C-nya terlalu jauh, ibu geser bentar. Geser C-nya C-nya nggak bisa digeser ya, sudah geser ke atas saja. Nah ini, ibu punya titik A, B, C, D satu lagi supaya ini ya, ibu bikin poin lagi di kuadran misalnya di sini. Nah ini E ya. Sekarang ibu sudah punya titik A, B, C, D, E ya tuh. Nah titik A ibu akan cerminkan terhadap titik dulu ya, terhadap poin. Misalnya titik A ini yang koordinatnya negatif 5,0 akan ibu cerminkan terhadap titik D ya. Jadi A nya itu akan bercermin di D. Jadi nanti ada bayangannya namanya A aksen ya. Dengan bantuan GeoGebra ini ya, kita klik. Nah ini kita klik dulu tadi apa, transform. Nah ini transform. Ibu akan reflect about point ya. Jadi titik A nya itu tadi ibu klik titik A nya, terus reflect about poinnya B ya, maka akan, nah ini reflect about point titik A terhadap D ya, A terhadap D, maka akan harusnya muncul A aksen di sini. Sebentar. Reflect about point, contoh ya, A terhadap D. Nah, ini ada aksen. Nah, ini A aksen itu bayangannya titik A. A aksen itu bayangannya titik A. Nah, sekarang titik B ini akan direfleksikan terhadap titik D. Maka akan ada B aksen di atas. Nah, coba lihat. Nah ini ada titik B aksen di atas ya. Kemudian misalnya titik E akan direfleksikan terhadap titik D. Nah nanti ya, coba di ini dulu tadi apa, transform reflect about point titik E ya. Nah, ini E direfleksikan terhadap titik D, maka bayangannya ada E aksen ya. Jadi syarat dari refleksi adalah jaraknya harus sama ya. Jadi tadi AD ke D A aksen jaraknya sama ya. Coba kamu perhatikan, AD sama dengan DA aksen. Kemudian lihat tadi refleksi titik B direfleksikan terhadap titik D, maka bayangannya B aksen. Jadi BD jaraknya sama dengan DB aksen. Tuh ya. Kemudian tutup dulu. Tuh, dah. Nah, ini refleksi terhadap titik. Coba kalian lihat. Titik E tadi direfleksikan terhadap titik D, maka bayangannya adalah E aksen. Jadi jarak ED sama dengan jarak DE aksen. Itu ya. Lebih lanjut lagi kalian pelajari di buku paketnya. Refleksi objeknya titik, poin ya, terhadap titik. Tadi menggunakan GeoGebra, kamu klik transform. Nah ini ada reflect ya. B aksen adalah reflect B terhadap poin terhadap titik D. Nah ini gambarannya. Nanti kalau kalian sudah install GeoGebra yang tadi yang ikonnya seperti rantai, nanti bagian yang ini ya segini
kalian screenshot ya. Ibu coba screenshot dengan menekan tombol secara bersama-sama. Screenshot ya, screenshot. Ini kadang-kadang suka jadi gelap. Nah, ini artinya sudah di screenshot. Lalu kalian